Sebelum lanjut ke video berikutnya, yuk subscribe channel kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nazlatul Lailia dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi penghapusan piutang. Pengertian penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang tak tertagih bisa sangat mempengaruhi arus kas bisnis. Di sisi lain, arus kas adalah sumber kehidupan bisnis apapun, sehingga apapun yang mengganggu arus kas dapat membahayakan kesuksesan bisnis atau bahkan kelangsungan hidupnya. Piutang tak tertagih terjadi ketika seseorang berhutang uang kepada Anda tetapi Anda tidak dapat menagihnya. Hutang itu tidak berharga karena Anda tidak dapat menagih apa yang Anda hutangi. Akibatnya Anda menghapus utang sebagai piutang tidak tertagih. Apakah piutang tak tertagih merupakan beban? Piutang tak tertagih biasanya dianggap sebagai biaya operasi, biasanya termasuk dalam biaya penjualan umum dan administrasi organisasi Anda. Beban ini mengurangi laba bersih perusahaan selama periode yang sama dengan penjualan yang mengakibatkan hutang buruk dilaporkan pada laporan laba rugi. Metode penghapusan piutang terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode direct write-off dan metode allowance. Yang pertama, metode penghapusan piutang tak tertagih adalah metode direct write-off. Metode ini merupakan tindakan yang diambil perusahaan dengan menghapus akun piutang sekaligus dari jurnal. Sebagai gantinya, perusahaan akan memasukkan bad debts tersebut dalam akun beban sehingga menambah liabilitas. Yang kedua, metode allowance. Metode lainnya yaitu metode allowance atau metode penyisihan piutang tidak tertagih dengan tanpa memasukkan secara aktual ke jurnal. Metode ini lebih mengutamakan penyisihan atau penghapusan piutang jumlah kecil secara bertahap. Perusahaan yang menggunakan metode allowance untuk menghapus bad debts tidak akan menampakkan kerugian dalam laporan keuangan. Sebaliknya, bad debts tersebut dikurangkan ke laba perusahaan secara bertahap. Metode ini dianggap jauh lebih baik bagi perusahaan, terutama di mata stockholdernya. Contoh kasus dari penghapusan piutang yaitu pada PT Alfa Jaya menjual sebanyak 100 unit produk seharga 25.000 kepada debitur A dengan skema piutang dagang. Akan tetapi, setelah jatuh tempo, debitur A mengalami kredit macet. Perusahaan telah melakukan beberapa kali penagihan tapi hasilnya sama. PT Alfa Jaya akhirnya memutuskan melakukan direct write-off untuk debitur A dengan jurnal sebagai berikut. Piutang tak tertagih sama dengan 25.000 dikali 100 unit sama dengan 2.500.000. Akan tetapi ternyata pada 31 Desember 2021 debitur A bisa membayar piutang tak tertagihnya. Dengan demikian, PT Alfa Jaya wajib mengeluarkan piutang tidak tertagih dari akun debit perusahaan sebagai berikut.